Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-8. Dan jika para sahabat belum melihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Di pasal yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang mendaki terus. Para sahabatku yang terkasih dimanapun berada, kita sebagai umat-umat Allah, kita sebagai orang-orang muda, kita harus selalu menyempurnakan tabiat kekristenan kita. Dan kita harus menumbuhkan tabiat kekristenan kita. Bahkan semenjak dari kecil kita harus selalu menumbuhkan tabiat kekristenan kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan terus, selalu mempelajari firman Tuhan, Alkitab, buku sekolah sahabat, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang-orang muda, jika kita dari kecil sudah terus berada di dalam Tuhan, sudah terus berakar di dalam Tuhan, maka sampai masa tua pun kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena tabiat Tuhan, pemahaman tentang Tuhan, dan keimanan di dalam Tuhan sudah berakar di dalam diri kita. Kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini kita akan mempelajari tentang kemajuan tiap-tiap hari. Sebagai orang-orang muda, kita harus selalu maju setiap hari di dalam keimanan kepada Tuhan Yesus, di dalam pengetahuan akan Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan satu hari oleh Tuhan. Satu hari itu gunakanlah sebaik-baiknya. Kita gunakan terus untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Kita gunakan terus untuk mempelajari tentang kasih Tuhan. Satu hari biarlah kita gunakan terus dan janganlah dipaksakan. Kalau tidak cukup satu hari biarlah di hari esok. Karena jika kita paksakan itu tidak akan baik bagi kita. Justru jika kita paksakan, pemahaman kita, pembelajaran kita tidak akan masuk ke dalam otak kita. Segala tingkatan yang berturut-turut ini janganlah selalu ada dalam pandangan dan dihitung-hitung dari mulanya. Tetapi oleh memandang kepada Kristus dan tiada lain maksud daripada memuliakan Allah, engkau akan maju. Engkau tidak bisa jadi serupa dengan Kristus dalam segala kesempurnaannya dalam satu hari saja. Dan engkau nanti putus asa. Kalau kiranya engkau bisa memandang segala kesukaran yang engkau mesti hadapi dan alahkan. Engkau harus bergumul dengan setan dan dia nanti memakai rupa-rupa akal untuk menarik pikiranmu dari Kristus. Kita akan digunakan oleh setan dengan segala upayanya, dengan segala cara setan, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba setan. Jika kita tidak mempelajari tentang Kristus, jika kita tidak beriman kepada Kristus. Di topik yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang menghadapi segala halangan. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mesti mempunyai halangan. Tidak ada yang bilang kalau menjadi pengikut-pengikut Tuhan tidak akan mempunyai halangan, tidak akan mengalami kesusahan. Tetapi jika kita memilih untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan, malah kita akan selalu dihadapi dengan segala halangan, dengan segala pencobaan yang setan buat, supaya kita diuji iman kita, diuji kesetiaan kita. Apakah dengan segala halangan-halangan itu? Apakah dengan segala pencobaan-pencobaan itu kita akan tetap setia kepada Tuhan? Kita akan tetap setia kepada Tuhan melewati segala halangan-halangan itu. Dan jika kita menemui halangan-halangan di dalam hidup kita, biarlah kita selalu berjalan terus. Jangan ragu, jangan putus asa jika kita menghadapi segala halangan yang ada di depan kita. Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat halangan-halangan itu mudah untuk dilalui. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa untuk melalui segala halangan-halangan itu. Memang sebagai pengikut-pengikut Tuhan tidak mudah untuk melewati halangan-halangan itu. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan kita, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan siap sedia untuk selalu menolong kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan
Biarlah Tuhan yang selalu hadir di depan kita, selalu menuntun jalan kita, selalu menuntun jalan kehidupan kita. Kiranya pembahasan kita pada kali ini bisa mengingatkan kita, bisa membuat keimanan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita menghadapi tantangan, janganlah takut bahwa ada Tuhan yang siap sedia untuk selalu menolong kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita selalu beriman kepada Tuhan. Kita selalu berakar di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Semenjak kecil, rajin-rajinlah untuk selalu datang ke gereja. Rajin-rajinlah untuk selalu membaca firman Tuhan melalui Alkitab, renungan pagi, buku sekolah Sabat, dan lain sebagainya. Jika para sahabat suka dengan video ini, silahkan untuk tekan tombol like dan juga komen dan subscribe. Juga nyalakan lonceng agar teman-teman para sahabat, kenalan para sahabat, keluarga para sahabat bisa terus update video-video terbaru, pembahasan-pembahasan dari saya. Juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Juga share video pembahasan ini ke seluruh sosial media para sahabat. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.